budaya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih dan penyayang. Pertama-tama kita panjatkan puji serta puja atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 ini yang kita bangun. Sholawat serta salam moga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Asirul Ulama 2, hari ini diwakili oleh Ibu Haji Nima MPD. Yang saya hormati Bapak Wijo P. Nugroho SPD selaku pengajar praktik PDP Angkatan 10, serta rekan-rekan guru semuanya yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Asirul Ulama 2 serta rekan-rekan guru yang ikut serta mendampingi saya, mendukung tentang pendampingan 2 dari program guru penggerak yang saya jalani. Hari ini sebagai sambutan yang pertama untuk diskusi ini, saya berikan kepada perwakilan dari kepala sekolah, yaitu Bu Haji Nima. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 10, yang saya hormati Pak Asep sebagai Pak Asep saya keluar SPD sebagai calon guru penggerak, serta rekan-rekan sebagai peserta diskusi untuk calon guru penggerak ini. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita nikmat sehat, ya. Nikmat sehat itu nikmat yang paling utama, karena kalau kita sehat kita bisa melaksanakan segala sesuatu.
dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau. Rekan-rekan peserta diskusi, demi terlancarnya kegiatan presentasi calon guru penggerak ini, kita cukup segini aja nih. Terima sebelumnya saya sebagai bukan wakil ya, tapi apa ya namanya? Ya tidak ada harapan akan menjadi seperti itu. Ya, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya demi lancarnya kegiatan teman kita ini, ya, rekan kita ini yang akan melaksanakan presentasi sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan ya dengan doa kita bersama, Pak Asep Saifullah SPD ini bukan calon lagi gitu, nanti akan menjadi guru penggerak. Dan selanjutnya akan ada tingkatan-tingkatannya setelah guru penggerak itu. Saya belum paham tingkatan-tingkatan Pak, karena saya bukan dari dinas, saya dari kemenang gitu ya. Jadi masuk ke PMI saya. Tapi walaupun begitu, sebagai sesama rekan saya sangat bersyukur sekali dari Pak Asep ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah dilantik sebagai guru penggerak, dan kesananya yang saya tahu itu nanti akan sebagai bonusnya mungkin ya, sebagai bonus sebagai dari guru penggerak itu nanti akan diangkat sebagai kepala sekolah Pak Asep ya. Ya Pak seperti itu ya. Nah nanti mudah-mudahan tetap istiqomah Pak Asep ya. Ketika kita diangkat sebagai kepala sekolah, tetap kita istiqomah, tetap kita mengayomi ke teman-teman gitu kan. Tetap kita membimbing teman-teman. Mungkin hanya itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih arahan, ujangan dan doanya dari Ibu Madinah MPD selaku perwakilan dari sekolah. Selanjutnya penghantar kegiatan diskusi prakarsa perubahan sekolah, kami persilakan buat pengajar praktik saya Bapak Widodo di parahnya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Kalau gitu saya resep kalau Bapak Ibu supaya semangat. Berarti hari ini kita sudah dapat satu poin Pak Asep. Pak Asep berarti sudah didukung sama dewan guru yang ada di sini. Semoga nanti sampai pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu guru yang ada di sini semuanya, yang ada di sini semuanya di SD kelas 1 2 semuanya mendukung. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati wakil dari kepala sekolah Ibu Haji Limah yang saya hormati. Alhamdulillah beliau bisa menghadiri di acara ini. Yang saya hormati Pak Asep Saifullah CPP saya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang bisa dan punya waktu untuk berkenan hadir pada acara diskusi hari ini. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, pada proses pembelajaran di pendidikan bergerak, CGP diberi tugas untuk membuat visi tentang dirinya, visi yang berdampak pada murid. Nah, pada hari ini Bapak Ibu nanti akan dipandu sama Pak Asep sebagai CGP bagaimana cara membuat visi sampai
untuk sekolah. Nah, walaupun ini bukan visi sekolah, visi calon guru penggerak, tetapi nanti bila dirasa visi sekolah itu sudah tidak relevan lagi, tidak ada salahnya untuk diganti, ditambahkan atau dikurangi oleh nanti yang akan Pak Asep sampaikan, ya. Nah, nanti Pak Asep akan menyampaikan beberapa tugas kepada Bapak Ibu semuanya. Diantaranya nanti ada kertas plano yang ada di sebelah kanan kiri, itu akan Bapak Ibu akan diberi tugas mengisi kalimat penumpang. Kalimat penumpang itu kalimat yang belum sempurna. Nah, nanti Bapak Ibu harus menambahkan. Misalnya saya adalah seorang guru yang apa, nanti Pak Ibu silakan menuliskan isiannya secara singkat, ya. Nah, ini tujuannya, walaupun ini sebagai proses pembelajaran buat CDP, kelak nanti bila CDP itu menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, diharapkan nanti bisa mempraktekkan ini bersama guru-guru yang ada sekolahnya. Karena bagaimanapun juga berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2021 bahwa untuk pengangkatan jabatan kepala sekolah dan pengawas itu harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Minimal itu, walaupun nanti ada ujian-ujian yang lainnya. Akan tetapi pengalaman kemarin ternyata dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dari guru penggerak angkatan 1 sampai angkatan 7 itu sudah banyak yang sekarang menduduki sebagai jabatan kepala sekolah. Nah, ini merupakan satu peluang buat Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu ingin mencapai karirnya atau meningkatkan karirnya, silakan Bapak Ibu ikuti program guru penggerak. Sekarang yang sedang berlangsung adalah angkatan 10, ya, Pak Asep ini angkatan 10. Nah, nanti yang setelah angkatan 10, angkatan 11 kemarin baru pengumuman yang lulus IC dan lulus wawancara, nanti tinggal menunggu pendidikannya saja. Nah, nanti kalau ada angkatan 12 sebentar lagi, Bapak Ibu di sini yang masih punya kesempatan, masih punya peluang, masih punya waktu luang, ayo jangan takut, daftar aja. Apalagi di sini sudah ada Asep yang sudah pengalaman. Ayo kita bagaimana berkolaborasi dengan Pak Asep, caranya mengisi pertanyaan IC-nya seperti apa, cara membuat menguploadnya seperti apa, mengupload berkasnya seperti apa, minta izinnya kelas-kelas seperti apa, template-nya seperti apa. Pasti Pak Asep sudah menjalani itu. Dan Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar pasti akan bingung. Nah, silakan nanti Bapak Ibu tanya ke Pak Asep untuk berkolaborasi bagaimana tersebut. Setelah itu nanti ada micro teaching, ya, micro teaching tentang pembelajaran. Nanti akan diuji oleh asesor, 2 asesor, yang masing-masing asesor akan diberi waktu 30 menit untuk kita micro teaching. Nah, nanti asesor juga sama 30 menit juga. Jadi 2 asesor 1 jam kita akan uji. Setelah itu micro teaching selesai, ada tes wawancara sama 2 asesor juga. Asesor dari praktisi pendidikan, dari dosen, dari dirjen PTK, ya, itu masing-masing orang-orang yang sudah dipilih. Nah, mereka juga akan mewawancarai Bapak Ibu semuanya selama 1 jam, masing-masing 3 menit. Intinya untuk bisa lulus, Bapak Ibu ceritakan aja pengalaman empiris Ibu, Bapak Ibu semuanya selama menjadi guru. Jangan menceritakan orang lain. Pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru, pengalaman dengan guru, dengan orang tua dan kepala sekolah, dengan lingkungan, ceritakan aja. Sebab apa? Ketika kita menceritakan orang lain, tapi untuk kita pasti akan mentok pada saat wawancara. Dan situ nanti akan ketahuan, oh itu berarti nggak menjalani, nggak mengalami, tapi mengambil cerita orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami sendiri, menjalani sendiri, Bapak Ibu pasti dalam berbicara pasti akan satu lah. Tapi kalau Bapak Ibu menceritakan orang lain, Bapak Ibu pasti akan mentok. Karena itu silakan nanti berkolaborasi dengan Pak Asep, dan saya minta nanti kalau angkatan 12 sudah dibuka,
silakan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut untuk mencoba, daftar aja, urusan lulus gak lulus lagi, yang penting kita itu daftar aja. Apalagi yang sudah P3K, yang sudah PNS, yang honor pun sekarang sudah. Dan sekarang tidak ada peraturan lagi masa kerja harus di atas 10 tahun, tidak ada. Itu sudah di banding di MK Mahkamah Konstitusi oleh praktisi kelas pendidikan bahwasanya program jangan jangan dibatasi dengan aturan usia 50 tahun ke bawah, jangan. Karena apa? Ada aturan juga bahwasanya belajar sepanjang hayat. Nah, itu adalah filosofi yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi tidak ada istilah kita belajar berhenti. Apalagi untuk mengupdate membangun diri kita, wawasan kita. Dan itu sudah dikabulkan oleh MK. Jadi sekarang tidak ada batasan. Bapak Ibu mau pensiun 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, silakan datang. Karena ini adalah peluang yang Menteri Pendidikan buka untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah Bapak Ibu lulus, nanti akan menjalani program kurang lebih sekitar 7 sampai 8 bulan. Nah, model belajarnya seperti apa? Model belajarnya kita secara daring, ya, daring dengan fasilitator. Jadi Bapak Ibu koordinator, nanti ada tugas-tugas bentuknya LMS tugasnya, ya, Learning Management System. Itu sudah ada panduannya. Bapak Ibu tinggal buka aja. Setiap kita punya akun di PKB pasti bisa buka itu LMS. Nah, setelah itu untuk belajar learningnya nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh pengajar praktek seperti saya. Nah, saya adalah pengajar praktek yang akan mendampingi CGP. Biasanya 1 PP, 5 sampai 6 CGP. Tapi saya hanya 5 CGP karena 1 kemarin desain mengundurkan diri. Jadi tidak 5. Nah, itu akan belajar pada saat pendampingan individu seperti saat ini. Pendampingan individu nanti akan dijalani selama 7 kali dalam masa pembelajaran. Ya, ini adalah pendampingan individu kedua, berarti pasien nanti 5 kali lagi sampai selesai. Lokakarnya juga sama, 0 sampai 7. Nah, kalau sudah sampai lokat 7, dia tinggal hukuman lulus berarti. Setelah itu udah, Bapak tinggal tunggu karir saja. Bila terus pendidikan membutuhkan ada peluang ke sekolah, pasti yang asal golongannya 3B, ya, punya servis belum terang, sama kan direktur. Itu hadiahnya, bonusnya. Jadi mari kita bersemangat untuk terus mengikuti pendidikan ini, karena ini adalah program pemerintah, pasti ada imbas atau efek yang baik buat kita ini. Nah, saya rasa itu saja yang sebagai pengantar diskusi saya. Kemudian untuk kali ini susunan acaranya, ya, pengantar tujuan diskusi yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, merumuskan kalimat penumpang dan melihat di sekolah. Nanti ini akan disampaikan oleh Pak Asep sebagai CDP. Acara yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Acara 4, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Dan yang terakhir, penutup diharapkan nanti jam 12 acara ini bisa selesai. Karena saya dikasih waktu 3 jam untuk pendampingan ini. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pengantar yang luar biasa dari PP saya, Pak Wijo. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Agenda hari ini yang pertama kita merumuskan kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum sempurna. Makanya Bapak Ibu teman-teman monggo nanti diteruskan.
Yang kedua, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ya. Ya. Pertama, visi. Apa itu visi? Visi adalah pandangan yang memberikan arah dan tujuan. Visi memberikan inspirasi, motivasi, dan fokus untuk mencapai yang diinginkan. Artinya, visi ini kunci kejayaan dalam mencapai cita-cita dalam hidup. Nah, semua bermuara dari filosofi KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Artinya, Ki Hajar Dewantara mengatakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya untuk merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid, hari ini kita akan berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang dari cita-cita murid. Mohon maaf, sebelumnya kita berpikirnya nanti ke profil pelajar Pancasila, ya. Nanti biar kita mengisi kalimat rumpangnya itu agak dipermudah. Nah, yang pertama silakan Bapak Ibu nanti diisi. Kita sebagai guru di sekolah memimpikan murid yang seperti apa? Banyak ya, misalnya cerdas atau inovatif atau kreatif atau apa saja, silakan. Tuliskan nanti di warna yang kuning ya. Nomor 1. Ya. Nomor 1 saja dulu ya. Kita akan memimpikan murid yang seperti apa. Kalau sudah ditulis, mohon bantuannya. Silakan ditempel di poin yang nomor 1 ya, di tembok ini. Ya, terima kasih. Sekarang yang kedua ya, kita percaya bahwa murid kita titik-titik. Misalnya, jawab lagi. Ya, tempelin di nomor 2. Kita percaya, nggak apa-apa Bu, bagus. Lebih panjang lebih bagus karena inilah yang diimpikan. Oke, ini udah banyak ya, nanti kita bahas. Dari kalimat ini semua kita jawab, nanti kita susun, kita refleksikan dengan visi sekolah kita. Ya, apakah sudah sesuai dengan visi kita atau ada yang ditambahkan atau yang kurang? Insya Allah mungkin setelah kita mendiskusikan ini, visi misi kita insya Allah pasti hafal semua. Begitu ya Pak? Sekarang ini kita belum hafal. Oke. Kita percaya bahwa murid kita misalnya jujur atau cerdas atau misalnya apa unik, boleh unik, atau istimewa, atau misalnya tumbuh dan berkembang, apa saja boleh. Ya, nanti
itu untuk nomor 2. Nanti biar lebih cepat Pak Bambang aja yang ngambilin ya. Ya Pak Bambang minta tolong. Ya. Nah selanjutnya nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Pinginnya sekolah kita mengutamakan apa? Apa pendidikan yang tadi tulis ya? Apa pendidikan berkarakter atau misalnya berakhlak mulia atau apa? Terserah. Oke. Di sekolah kita saya mengutamakan misalnya apa? Monggo. Oke. Selanjutnya yaitu poin 5 ya Pak Bapak. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Maaf ya. Ini mungkin salah satu cara untuk sebelum menyusun visi sekolah ya. Menyusun kalimat penumpang dulu. Murid kita di sekolah sadar betul bahwa misalnya apa, sadar dia harus mendapat pengajaran yang layak misalnya, atau sadar apa. Udah. Next berikutnya, boleh banyak, boleh beberapa. Silakan ekspresikan keinginan Bapak Ibu ya. Sekarang yang kelima, kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Berarti ini nomor 5 cenderung ke kitanya sendiri. Kita sebagai guru ya, sebagai warga sekolah, yakin apa? Berarti kita yakin di sekolah ini kita sebagai warga mungkin apa ya, dapat misalnya menuntun, membimbing murid mencapai kebahagiaan, keselamatan, misalnya kecerdasan apapun. Nah, yang paling ini nomor 6 berarti ya. Tolong lagi Bapak-Bapak. Oke. Sekarang nomor 6. Kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa oke. Terima kasih ya. Kita dan warga di sekolah paham betul. Berarti paham betul bahwa setiap anak misalnya memiliki bakat tertentu atau berbeda-beda atau apa saja. Udah semua ya. Bapak-bapak. Oke, terima kasih ya. Mari kita lihat ke kalimat yang pertama, bahwa kita akan memimpikan murid yang titik-titik. Di sini ada cita-cita terhadap murid dari ibu semua ya. Yang pertama, berakhlak, oke, mandiri dan memiliki sifat kepemimpinan. Bagus ya. Ini luar biasa. Mungkin ini udah
sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua ini ada memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini sama berakhlak ya. Bertakwa dan cerdas, mungkin ini masuknya ke berakhlak mulia, sama ya. Kita akan menyimpulkan murid-murid yang kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Oke. Berikutnya yang cerdas. Cerdas berarti termasuk inovatif ya, inovatif, kreatif mungkin masuk. Kita akan memiliki murid-murid yang nyaman dan bahagia di sekolah ya. Berikutnya saya memiliki murid yang berakhlak mulia, beradab, sopan, santun, mandiri, serta menghadapi kehidupan. Oke, bagus ya. Selanjutnya untuk kalimat kedua, kita percaya bahwa murid kita nomor 2 menurut dan mematuhi peraturan sekolah. Oke. Kita percaya bahwa murid kita kreatif. Oke, berarti ini menganggap bahwa anak itu kreatif. Ya, betul, bagus ya. Yang kedua, pelajar yang jujur. Nah, ini mungkin sependapat dengan saya. Mandiri dan bertanggung jawab dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Oke, dapat mengambil keputusan dalam hidupnya. Berarti mandiri, jujur, tanggung jawab. Oke. Berikutnya, mampu dalam mengatasi segala hal, bidang agama, pengetahuan, dan sosial. Berarti ini beragama, berakhlak, pengetahuan berarti kreatif, sosial, berkebinekaan. Mampu menjalankan perintah Allah, ini berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid kita kecerdasan yang berbeda-beda sesuai dengan kecerdasan yang perlu kita gali. Ini luar biasa jawabannya, berarti pandangannya bahwa memimpikan, dia percaya bahwa murid semuanya cerdas, maka tinggal kita bagaimana menggalinya. Oke. Selanjutnya nomor 3, ada pendapat bahwa kalimatnya adalah di sekolah kita mengutamakan kejujuran dan keterampilan. Berikutnya, kebersamaan dan toleransi. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang berakhlak mulia, peduli terhadap sesama. Di sekolah kita mengutamakan kemandirian kesiswaan. Berikutnya, kedisiplinan, kesopanan, kreatif, inovatif, terbuka atas masukan yang dapat memajukan sekolah. Luar biasa. Ketakwaan dalam ibadah, betul. Pendidikan agama, pengetahuan, dan sosial budaya yang baik. Berikutnya nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa budi pekerti adalah yang utama. Luar biasa. Sadar bahwa pendidikan yang penting usia pada sekolah, betul. Berikutnya, harus memiliki peraturan dan tata tertib di sekolah. Berikutnya, apabila kita belajar yang rajin, maka kita akan mendapat nilai yang baik. Betul ya? Ini berarti nilai plus, nilai kognitif, psikomotor, dan yang lainnya. Berikutnya, kebersihan, kerapihan, disiplin menjadi tanggung jawab untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu yang baik. Berikutnya yang terpenting adalah perilaku yang baik. Ini juga, ini intisarinya. Berikutnya, jawaban nomor 5, kita warga di sekolah ini meyakini untuk titik-titik. 1, kerja sama. Ini ya. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman. Ini juga alhamdulillah ya, bagus. Menjadi murid yang baik dan pintar dan cerdas, bisa membimbing siswa-siswa murid yang berkarakter. Bahwa sumber daya akan menghasilkan anak-anak didik yang cerdas juga. Mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yakin atas kompetensi yang dimiliki pendidik dan sarana prasarana yang mendukung para siswa mencapai cita-citanya. Betul, sarana prasarana kita juga perlu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa
kita memiliki tanggung jawab dan tujuan yang sama untuk memajukan sekolah. Oke, luar biasa. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa saling menghargai keberagaman yang utama. Luar biasa. Berikutnya adalah usaha yang baik akan ada hasil yang baik juga. Oke, siapa yang nanam dia yang tua ya. Oke. Berikutnya semua peserta didik memiliki kecerdasan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dengan berkarakter yang berbeda-beda. Oke. Berikutnya adalah aturan-aturan yang harus ditaati, dan yang terakhir, jika kita konsisten dalam membimbing dan belajar, maka kita akan mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Bahwa setiap anak memiliki hobi yang berbeda. Itu saja kalimat rumpang jawaban dari 6 kalimat rumpang. Berikutnya kita simpulkan atau kita refleksikan. Oke. Nah, sekarang saya bagikan visi misi sekolah kita. Ibu perhatikan visi misi sekolah ini. Apakah udah sesuai dengan hal-hal yang Ibu impikan tadi? Visinya aja ya, jangan visinya aja. Ini bukan bermaaf, ini bukan untuk mengganti visi misi sekolah, tapi ini visi misi guru penggerak untuk merefleksikan dengan visi sekolah. Apakah udah sama atau betul, atau ada yang perlu ditambahkan dan lain-lain. Coba saya minta perwakilan dari salah satu rekan guru menyampaikan visi yang kita buat tadi. Tolong disimpulkan dari ke-6 kalimat ini, refleksikan dengan visi misi sekolah. Apakah itu sama? Apa yang harus ditambahkan? Atau kira-kira Bapak Ibu ada pendapat lain? Ya, mohon dipersilakan. Silakan, mungkin dari Ibu perwakilan. Terima kasih. Setelah saya baca tentang visinya aja nih Pak. Ya. Semangat dalam bekerja, unggul dalam mutu, dan tinggi dalam prestasi. Saya pikir perlu juga adanya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di sini visi kemudian akan pindah ke misi juga. Di misi pun tidak ada sama sekali tentang karakter anak yang ke arah sana. Terima kasih. Jadi penambahan dari Bu Haji Iya, yaitu berarti tentang religius ya. Oke, religius. Oke, silakan yang lain. Bu Reni mungkin silakan. Manfaatnya. Oh ini. Membaca. Ya. Ini kita visi aja ya. Ya, sih. Visi semangat dalam bekerja, unggul dalam mutu, dan tinggi dalam prestasi. Semangat dalam bekerja berarti ditujukan kepada seluruh pihak guru, benar ya? Oke, unggul dalam mutu dan tinggi dalam prestasi. Unggul dalam mutu di sini, mutu yang seperti apa? Nah, kalau sudah berprestasi sudah pasti memiliki mutu. Ya, kalau saya rasa unggul dalam mutu dan tinggi dalam prestasi itu seperti halnya sama pengertiannya. Karena tinggi prestasi sudah pasti
seluruh orang paham bahwa itu memiliki mutu yang bagus seperti itu. Jadi seakan-akan ini kayak tumpang tindih gitu, ya kan? Benar kata Bu Haji, bagaimanapun juga yang pertama adalah religius, keimanan, ketakwaan. Mungkin kata-katanya bisa diganti, silakan. Itu yang pertama. Semangat dalam bekerja sudah pasti orang yang memiliki semangat dalam bekerja sudah pasti, saya rasa. Karena dalam bekerja sudah pasti ada kompensasi yang akan diterima. Hanya saja etos kerja yang seperti apa yang diperlukan dalam hal ini. Jadi lebih spesifik lagi gitu loh Pak. Oke, dari saya segitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pandangan misi ya. Sebelumnya kita mohon maaf, kita bukan untuk mengganti diskusi untuk mengganti visi misi sekolah ya. Tapi kita merefleksi apakah visi misi sekolah kita ini sudah berjalan atau sesuai dengan ibu-ibu atau rekan-rekan pimpinan, itu maksudnya ya. Oke, terima kasih. Tadi ada masukan dari Bu Reni, semangat dalam bekerja itu bentuknya umum ya. Nanti kita bareng-bareng rumuskan. Untuk satu lagi dari Ibu Indah. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Asep. Seperti yang sudah disampaikan tadi sama Bu Haji dan Bu Reni, saya setuju karena di dalam visi sekolah ini masih sangat umum kata-katanya, belum ada yang khusus mau atau tujuan yang ingin dicapai dari sekolah ini gitu ya. Mungkin seharusnya ada koreksi untuk mencapai tujuan yang maksimal yang ingin dicapai dari sekolah ini ya. Saya sangat concern dengan akhlak ya, karena keimanan, ketakwaan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hubungannya baik dengan Allah, insya Allah juga generasi kita akan baik hubungannya dengan manusia. Karena kita hablum minanas dan hablum minallah ya. Balik saya ngomongnya ya. Jadi insya Allah kalau kita anak-anak berkarakter yang baik, sopan, santun dan beradab, insya Allah akan menghasilkan siswa dan siswi yang bermutu, berprestasi dan bisa menghormati tidak hanya sesama teman, guru, orang tua dimanapun kita berada, ya itu. Tidak hanya ilmu secara akademik ya, tapi yang ingin kita capai sebagai guru ya, karena guru itu insya Allah ilmu yang selalu mengalir ya. Entah itu murid mana yang akan membawa kita ke surganya gitu ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada peserta didik kita menjadi ladang pahala untuk kita. Entah itu yang mana, anak murid yang mana yang akan menggapai kita di surga nanti, amin ya. Itu, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa semua. Kita berikan tepuk aplaus buat teman-teman kita semua. Betul ya. Ini bahasanya kita merefleksi. Nah, ini kebetulan sebelah kanan, sebelah kiri saya ini adalah visi guru penggerak tugas saya kemarin-kemarin. Terwujudnya generasi yang unggul, generasi unggul yang religius, cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Kenapa saya menggunakan ini? Satu, religius ini tadi disimpulkan oleh Bu Haji, Bu Indah, bahwa berakhlak, ya, berakhlak. Dengan berakhlak segalanya itu yang paling utama, kata Bu Indah. Betul, kita setuju. Yang kedua tadi cerdas. Cerdas mungkin dia, kalau orang cerdas pasti kreatif dan inovatif. Ini mencakup semua.
tadi kata Bu Eni, kalau orang cerdas mungkin dia tidak berpikir tentang semangat dalam kerja karena itu udah termasuk etos kerja. Jadi kita udah yang itu tugas kita gitu. Berkarakter jelas, berkarakter masih hubungannya dengan religius. Istilahnya kita punya karakter sesuai dengan profil Pancasila tadi, beriman, beradab, bertakwa, misalnya jujur, tanggung jawab. Betul, tadi ada ya teman-teman bilang tanggung jawab, jujur dan tanggung jawab, saling menghargai, itu termasuk poin-poin berkarakter. Nah, inilah hal-hal yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Yuk, itu versi saya. Nah, sekarang versi teman-teman kita simpulkan ya. Kira-kira next Bapak. Kira-kira judulnya. Nah, oke. Ini udah tadi kita lewat, ada yang ditambah atau yang enggak. Nah, kita harus dari visi misi dulu, kita buat visi dulu. Jangan sini dulu Bapak. Yang tadi kesimpulan. Oke. Nah, kira-kira coba bisa langsung ditulis ya. Kita simpulkan. Gak bisa ya. Kita simpulkan bahwa kira-kira visi misi kita terwujudnya apa tadi? Bu Ida, kira-kira Bu Ida tadi menginginkan bertakwa, tadi Bu Hadi berakhlak, berkarakter. Nah, kira-kira kalau misalnya gini, terwujudnya, tulis Bapak. Iya, terwujudnya siswa atau murid yang berakhlak dan kreatif atau apa kira-kira? Coba simpulkan, Bobel. Mungkin kalau versi saya, Ya. sebenarnya gini, kalau visi itu kan mengikuti perkembangan zaman ya. Kita lihat dulu visinya. Visi yang kita punya itu apakah masih relevan untuk kita pakai sekarang? Nah, kalau sudah tidak relevan, kita lihat yang dunia sekarang. Oh, ternyata kalau di dunia luar itu gimana sih? Banyak berita-berita yang pelecehan seksual, banyak berita-berita yang anak berani ke orang tua, ada banyak berita susah cari kerjaan. Itu kan visi kita itu mengacu ke dunia yang sekarang. Kalau saya lihat visi yang ini sudah kurang relevan ya, sudah tidak mampu mengikuti untuk perkembangan zaman sekarang. Nah, kalau untuk visi mungkin bisa diganti jangan siswa tapi guru dan siswa akan ke sekolah. Jadi bisa visinya itu gini, menjadikan sekolah yang apa gitu. Jadi jangan cuma siswa tapi mencakup keluarga sekolah. Jadi bisa menjadikan sekolah yang unggul, yang berbudi pekerti, berakhlak mulia, atau harus mandiri, menghargai keberagaman atau yang lainnya. Jadi kalau menurut saya visinya jangan hanya siswa sih, tapi pakai mungkin kata-kata yang lebih umum, itu sekolah mencakup semua. Jadi guru semua yang di sekolah tercakup di dalamnya. Luar biasa ya, betul masukan dari Muhammad. Menurut saya, jadi begini, kita ngebahas, merefleksikan atau diskusi tentang visi misi sekolah. Apakah sudah relevan atau belum? Ya, betul. Kita tambahkan, ya, itu visi misi kita kurang. Oke. Tadi ditambahin, makanya kan kata Bu Haji tadi kalimatnya tolong diganti dengan ini. Iya. Iya, ini punya kita. Belum ada Belum. Makanya betul kata Bu Bon. Ya.
kita visi misi ini mengikuti zaman. Betul kata Kiai Hajar Dewantara bahwa visi misi kita sesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Betul. Jangan sampai visi misi kita di kampung, tapi kita visi misinya era digitalisasi. Sedangkan di sono di kampung nggak ada laptop. Kalau di kota mungkin bisa diterapkan, gitu ya Pak. Jadi kita harus lihat kodrat alamnya dulu dan zamannya dulu, betul. Oke, nah tanpa bermaksud mengganti, kita di sini aja ya. Kita kan diskusi. Kalau syukur-syukur nanti kita sampaikan ke kepala sekolah bahwa ini loh hasil diskusi kita. Bisa nggak tahun depan seperti itu? Betul. Karena sekarang saya tanya contoh, Bapak Tuan misi sekolah kita apa? Pasti apa? Ya kan? Karena selama ini kita nggak apa. Jadi sekali lagi, oke, sekali lagi makanya, insya Allah nanti yang akan datang kita seperti ini merumuskan misi kita bareng-bareng. Apa sih yang diunggulkan dari sekolah ini? Ya, itu aja. Oke, kalau mungkin untuk 1.4 Pak, untuk penerapan budaya positifnya, kedepannya mungkin kita udah kayak sholat duha ya buat dia, pembagian anak yatim, terus sholat zuhur berjamaah, maulid dan yang lain-lain. Iya. Oke. Ya. Berarti ini tentang murid dulu pokok ya. Nanti sekolah mah, oke. Kita diamnya tentang diskusi visi misi murid karena kita menginginkan murid itu seperti apa. Nanti gurunya ada di belakang. Oke. Beriman dan bertakwa mungkin saya. Nah ini kalimatnya berakhlak. Poin 1 berakhlak ya. Poin kedua ya. Oke. Yang kedua ini kita menginginkan bahwa murid kita ini yang menurut mematuhi peraturan, jujur, mandiri, tanggung jawab. Oke. Mandiri, tanggung jawab. Ya. Berarti ini berkarakter ya. Oke. Yang poin 3, inovatif dan terbuka. Ini ketakwaan masuk ke 1, berakhlak mulia masuk ke 1, toleransi ya masuk ke 1, kejujuran, terampil. Nah ini terampil. Kejujuran termasuk berkarakter ya. Terampil. Terampil ya, oke. Terus inovatif, ini ada inovatif. Oke, lanjut. Poin yang 4, budi pekerti, peraturan, apabila belajar mendapat nilai yang baik, tanggung jawab, pendidikan, perilaku akhlak juga ya, kejujuran, akhlak. Pendidikan yang sangat penting, budi pekerti juga akhlak. Berarti ini juga akhlak atau berkarakter. Berikutnya kita menginginkan kerjasama, lingkungan yang nyaman. Nah ini Kebinekaan global berwawasan. terus berkarakter ya, pintar, cerdas, berkarakter termasuknya visi-misi. Oke, berarti ini wawasan global. Nomor 6, saling
menghargai keberagaman. Tanggung jawab sudah tadi, kecerdasan ya, berhak mendapatkan pendidikan berkarakter ya, mematuhi peraturan ya. Jika kita konsisten akan mencapai tujuan belajar. Oke, udah mungkin Pak. Bagaimana jika begini? Kita menginginkan bahwa murid pertama berakhlak dan berkarakter serta inovatif. Itu 3. Coba yang lain kira-kira. Yang lain. Kalau saya cenderung berakhlak, berkarakter, inovatif, karena inovatif anak bisa mengikuti zaman. Saya itu kalau berakhlak, tampil, inovatif, terus berkarakter. Itu kan masuk ke profil kita dan Ya. Iya. Nah ini ada tambahan wawasan global. Jadi gini mungkin terwujudnya peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan wawasan lingkungan mungkin. Oke. Barangkali ada yang lain silakan. Coba yang lain, menit. Kayaknya emas. Ya. Ya. Oke. Iya. Oke. Iya, kreatif. Yang berwawasan. Oke. Yang global. Berarti kalimatnya Ibu, terwujudnya siswa yang berakhlak Sesuai dengan profil Pancasila dan berwawasan. Wawasan Oke. perkembangan zaman juga. Iya. Oke. Bu Suti, terwujudnya siswa yang berakhlak sesuai profil Pancasila yang berwawasan global. Itu Bu Suti. Yang lain? Kalau benar sesuai profil Pancasila. Tapi kalau orang lain baca apakah akan paham? Harus dijelaskan lagi itu profil Pancasila. Mungkin Lebih terucut lagi. Ya. Oke, jadi kita kalau profil Pancasila kan ada 6 digit, ya. Kita ambil mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, udah langsung di situ. Berkarakter. Dengan karakter dan wawasan global. yang berkarakter dan mempunyai wawasan global. Oke, deal ya. Jadi Bu Suti diwakili, Bu Muhammad diwakili, Bu Indah. Oke. Jadi Papan. Tulis kalimatnya. terwujudnya di sini ya. Iya, nanti dihapus. Siswa yang Mulia. Apa tadi? Berkarakter. Berwawasan global. Berkarakter. Dan Berwawasan global. berwawasan Allah. Oke. Nah, ini kan Pak, biasanya nih kalau kita lagi, maaf ya Pak, biasanya kan kadang-kadang kalau kita lagi kumpulan dulu gitu ya, suka ditanya Ibu, visi sekolahnya apa? Nah itu kadang-kadang saya bingung jawabnya karena kita tidak tahu sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau semua guru itu hafal. Kalau kita hafal, kita tahu berarti kan untuk merepresentasikannya kepada siswa ke semuanya kita akan lebih tercapai tujuannya gitu sesuai dengan visi misi kita punya. Oke, siap. Terima kasih. Ini Pak calon CGP kita di sini. 1, 2, 3, 4, 5 Pak, 6. Alhamdulillah. Ini masih pada mudah-mudahan kita share. Ya, jadi kita simpulkan setuju semua ya bahwa refleksi dari visi sekolah kita yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia,
berwawasan mulia itu cakupannya luas, berkarakter juga cakupannya luas, berwawasan global artinya dia mampu menghadapi tantangan zaman. Oke, deal ya. Selanjutnya Pak Bambang. Ini visi apa? Ini visi yang kita Akan kita sodorkan. yang kita diskusikan. Intinya itu yang kita diskusikan. Ya. Bukan terubah visi ya, yang akan kita diskusikan. Apa inisiatif yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah kita? Tadi visi, nah ini baru pertanyaan dari Bu Mut tadi. Mewakili semua guru. Itu visi buat siswa, udah bagus tadi, berkarakter berakhlak. Nah, kita, sikap kita sebagai guru, kira-kira apa langkah apa yang akan kita lakukan? Silakan. Kan tadi kan visi. Nah, kira-kira visi ini apa langkah ibu buat visi ini tercapai? Untuk mencapai visi yang sudah tadi kita simpulkan ya di diskusi tadi, kita berharap bahwa bukan hanya anak saja yang melaksanakan visi tersebut, guru pun harus harus terlibat. Bahkan saya guru itu nomor 1 gitu kan. Bisa ketika kita sholat duha, jadi ketika kita sholat duha itu yang pertama kali keluar ke lapangan itu harusnya para guru gitu, sehingga anak-anak, sehingga memang kita kan contoh bagi mereka. Ketika kita sudah ada di lapangan untuk melaksanakan sholat duha, tanpa kita gerok-gerokin itu anak, itu mereka udah paham, udah tahu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya yang pertama itu SDM kitanya yang harus kita perbaiki gitu. Karena kita adalah contoh dari anak-anak gitu Pak. Oke. Lanjut, yang lain? Ya, lanjut deh. Ya, dari saya untuk menambahkan, betul itu nanti yang globalnya secara menyeluruh ya, semua SDM di SD yang bersangkutan yang harus memberi contoh kepada anak-anaknya untuk tercapainya mewujudkan siswa berakhlak ya. Nah, saya memberi contoh inisiatif saya ini kalau saya mengajar, karena kan kita kalau yang di kelas nih ya, sudah pasti berdoa sebelum belajar, pasti kan dulu pada melaksanakan ya berdoa sebelum belajar. Kemudian saat pulang juga kita berdoa sebelum pulang. Tapi kadang ada murid kita ini dalam melaksanakan pembelajaran, kalau saya tidak, kadang kan ada mungkin ada juga guru yang entah karena lupa hanya belajar aja berdoanya. Udah nanti boleh pulang. Nah, berarti anak nggak berdoa kan? Tapi kalau saya dari bisa begini, kalau udah boleh pulang, tapi ke ibu dulu ke depan. Kamu berdoa kepada ibu, baca doa pulang dalam hati, misalnya gitu, atau di berdua dengan saya. Kalau 1, jadi anak sebenarnya kalau tugas saya Kebiasaan. tapi tetap menerapkan doa. Itu aja tambahannya dari saya. Oke, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Asep. Tadi kan Bu Haji menambahkan sumber daya manusia. Ya. Memang itu pokok sekali di dalam apakah capaian atau tujuan sekolah itu akan tercapai dengan baik atau tidak. Harus ada kerjasama, saling bahu membahu untuk mencapai tujuan dari sekolah ini. Kemudian tidak hanya sumber daya manusia, tapi sarana prasarana itu juga sangat penting Pak bagi saya. Nah, pada saat si guru ingin mengajar, apabila ruangan, sarana prasarana yang lainnya mendukung, berarti kan guru juga lebih semangat dalam mengajarkan anak, ya. Nah, terus mood guru, ya. Menurut saya itu juga sangat penting. Nah,
guru yang profesional, ya, di luar dari masalah apapun kita di rumah, ya, sebagai etos kerja tadi yang dibilang Bu Eni, kita bertanggung jawab tetap kita harus punya banyak topeng, ya. Kita sebagai guru bukannya kita manipulatif ya, tapi kita dibutuhkan karena si anak itu tuh tidak peduli, oh ibu ini ada masalah, oh ibu ini sedang sedih atau sakit, tapi dia dari rumah datang ke sekolah tujuan dia untuk belajar, ya, untuk belajar, mengambil ilmu. Pastinya dia semangat sekali datang ke sekolah. Oh, saya ingin mendapatkan ilmu yang layak, ya. Tetapi ketika dia di sekolah, datang ke sekolah di kelas lihat guru ngelesu tidak semangat, apakah akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal? Ya, itu menurut saya. Jadi tidak hanya muridnya saja yang kita ingin ayo semangat, tetapi pada saat si guru bahagia, guru happy, guru semangat, pasti akan terbawa murid kita semua. Tidak hanya murid, kayak kita juga sebagai orang dewasa, ketika kita kumpul seperti ini, ya, berarti kan ada ilmu-ilmu positif yang kita dapat, yang tadinya kita lesu, dapat energi, pemikiran kan terbuka nih. Jadi kita lebih semangat, kayak dapat cas ilmu gitu ya. Yang tadinya lemah, males, jadinya ketika kita berdiskusi seperti ini, akhirnya muncul nih ide-ide kreatif kita yang selama ini kita pendam. Kadang-kadang manusia itu harus dipaksa dulu untuk mengeluarkan ide-ide kreatif kita, ya. Kalau tidak seperti itu, ya udah males gitu kan, nggak mau. Terus bahasa, menurut saya bahasa itu penting, ya. Yang tadi dibilang guru itu digugu dan ditiru bahasa. Walaupun kita di sekolah ini menganggap kita sudah berteman dekat gitu, tetapi ketika kita berbahasa di kantor atau di lingkungan sekolah menggunakan bahasa yang sopan, ya, bahasa yang sopan selayaknya kita sebagai seorang guru, ya. Takutnya nanti ada murid yang mendengar, ya, bapak aja ngomong sama ibu begitu lu gua, cuy, gitu. Sedangkan kita di sini di mana? Di lingkungan sekolah anak-anak kita tuntut untuk berbahasa yang sopan dengan temannya. Nggak boleh lu gua, harus aku kamu, bahasa yang sopan. Berarti kita harus apa? Kita juga harus mencontohkan dong. Tidak hanya menuntut anak, tetapi kita harus mencontohkan. Iya, berkomunikasi yang baik. Nah, pada saat kita berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat kita, insya Allah akan mentransfer hal-hal yang baik juga kepada murid-murid kita. Cukup sekian Pak, terima kasih. Kalau ingin panjang lebar, iya, saya alhamdulillah antusiasnya luar biasa teman-teman. Saya juga nggak nyangka gitu, ternyata seperti ini. Alhamdulillah diskusi kita berjalan lancar. Inisiatif apa yang dilakukan untuk mencapai misi ini? Satu, betul, ciptakan lingkungan yang aman. Intinya tadi kita sesama guru komunikasi yang baik, terus pembiasaan, kita berikan contoh, betul. Yang poin yang paling saya setuju adalah ini nilai tauladan. Jadi walaupun sepintar apapun mau nilai itu sebagai guru, dalam guru penggerak pun poin-poinnya banyak, tapi saya tetap yang pertama lebih ini. Cuman kalau bisa ini kita jadi contoh tauladan, bukan berarti kita ngambil dari orang, kita kasihin. Biasanya kita begitu di buku sejarah, teladan sejarah ini bla jadi contoh. Kenapa enggak diri kita yang jadi contoh? Lebih bagus itu. Cuman agak susah karena belum biasa. Kadang-kadang kita beri contoh bukan mencontohkan. Itu kalimat itu yang saya pahami sampai sekarang dari ruang kolaborasi 1 ya, Pak Wijo. Orang berbicara tentang nilai guru penggerak, kreatif, mandiri, beralat segala macam, tapi tetap
ketika dia tidak bisa merealisasikan terhadap dirinya menjadi contoh buat orang lain, berarti tidak ada gunanya itu. Ya. Nah, apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan diri? Berarti ini dengan cara kita rapat ya, rapat orang tua, sosialisasi, kita kolaborasi antar kita melalui apa? Kombel, komunitas belajar. Kebetulan jujur kita belum ada kombel di sini Pak, tapi insya Allah KKG Lubus, kita ketua Lubusnya Pak Agus mulai mau. Kebetulan kita ada CKP juga yang udah jadi ya, guru penggerak 2 orang sama kepala sekolah 1. Nah, kita udah sama beliau udah siap. Kita potensi banyak Pak, di Lubus 9 itu bagus, cuman belum ada yang bisa menggerak. Nah, itu loh. Nah, selanjutnya selain kolaborasi, tadi kita pendekatan terhadap orang tua untuk mewujudkan misi ini, baik secara rapat luring atau secara pengumuman melalui media sosial. Selanjutnya mungkin itu saja diskusi hari ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak dalam gerakan. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, menyinggung rekan-rekan guru semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan diskusi kita ini bukan untuk merubah sesuatu, tapi kita merefleksikan, ya, merefleksikan diri kita masing-masing, kita belajar masing-masing. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kalau kita bergerak sendiri sudah biasa, tapi kalau kita bergerak bersama-sama menjadi luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik ya, tadi Bapak Ibu sudah mengikuti proses diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebagai terakhir saya ingin merefleksikan hal ini, tapi saya refleksinya saya kembalikan ke peserta. Jadi Bapak Ibu nanti memberikan 5 jawaban yang ada di 5 pertanyaan saya sampaikan. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Jadi siapa yang menjawab silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Bapak Ibu tertarik dengan pembelajaran hari ini? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal penting apa yang Bapak Ibu pelajari pada hari ini? Kemudian yang keempat, apa yang ingin Bapak Ibu pelajari lebih lanjut dengan mengikuti diskusi hari ini atau pembelajaran hari ini? Yang terakhir, apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya dapat lebih menarik lagi? Pertanyaan nomor 1, silakan Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Silakan siapa? Diulang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pertanyaan pertama. Oh ya, sekarang juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi pembelajaran kita hari ini ya, bukan pembelajaran dan berdiskusi bersama ya. Dari hasil berdiskusi seperti ini, menurut saya sangat menarik ya Pak. Sangat menarik, menambah wawasan dan membangkitkan motivasi kita dalam belajar dan mentransfer ilmu gimana nih supaya anak-anak juga pada saat belajar tuh semenyenangkan ini gitu. Kalau kita dari gurunya juga menyampaikan materinya, semangat, memiliki etos kerja atau
berilmu, insya Allah tercapai juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Alhamdulillah dengan berdiskusi seperti ini kita sudah mencapai tujuannya, yaitu menyimpulkan visi misi untuk sekolah kita. Ya. Oh iya visi ya. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Berikutnya pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apa yang membuat tertarik atau menarik pada saat pembelajaran tadi? Ada hal yang menarik apa? Ibu silakan. Ya, mau depan nggak apa-apa. Di depan. Ya, dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengikuti diskusi ini sangat menarik dan menarik sekali karena terus terang di kita ini belum melaksanakan kurikulum merdeka Pak. Baru mungkin insya Allah kalau pembelajaran ini besok baru kita daftar. Kita daftar dulu ya Pak, baru kita bisa karena kita sebenarnya ini masih berbilas. Jadi pas kita mau mendaftar kurikulum merdeka, pembelajaran kita sedikitnya udah tahu Pak. Seperti kegiatan kolaborasi kita, pembiasaan kita. Nah itu menariknya, berarti menambah wawasan saya juga dan rekan-rekan. Nanti insya Allah setelah kita kurikulum merdeka, kita siap untuk mewujudkan insya Allah namanya ada di profil Pancasila. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Ibu walaupun sudah berusia tapi semangatnya tak hilang. Ya, oh, berarti ini belum umur ya Pak? Belum. Rencana apa? Tahun ini. Tahun ini? IKM baru kelas 4 sama kelas 1 kemarin pengenalannya gitu. Baru kenal, tapi masih kurtilas. Baik, selanjutnya hal penting apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Siapa yang menjawab? Ibu, Pink, saya sama Ibu. Itu lagu siapa sih Kak? Ya, saudara dijawab. Kalau nggak ada Sama-sama orang Jogja Pak. Pak Jogja. Sana semua bela ya? Bela di daerah Jogja. Letak Jogja. Betul. Oh alah. Ya udah, ada sebenarnya. Tadi maaf pertanyaannya belum bisa diulang. Pertanyaannya, hal penting apa yang Ibu pelajari hari ini? Hal penting apa? Sebenarnya hal penting yang saya paling pelajari saya kelompakan teman-teman luar biasa. Saya inginkan di sini itu bisa sudah sekali Pak diajarkan diskusi begini. Oke, Saya sharing tentang pembelajaran, tentang cara mengajar. Gimana sih? Nah, maksud gimana sih anak-anak itu supaya belajarnya menyenangkan, bahagia, nyaman, harus bagaimana? Mungkin kita perlu butuh sharing sering-sering. Jadi satu lagi kuncinya supaya komunikasi ada. Tuh. Nah, kalau hal penting yang ini saya jadi tahu oh, ternyata kalau di CGP itu belajar seluruhnya. Iya. Dari kita kuliah yang lupa bagi guru tadi sesi kompetensi ya, pedagogi sosial kita ingat lagi. Jadi mungkin saya juga agak sedikit bingung kali ya kalau mungkin nanti ada buka CGP lagi bisa saya mencoba saja agar ada sekali. Ini hal penting yang saya dapatkan hari ini. Yang jelas, yuk kita lakukan ini secara intensif biar komunikasi di guru-guru PG2 itu lebih solid lagi. Terima kasih Pak. Siap, luar biasa sekali. Ternyata ketika kita mancing, ya, feedbacknya bagus ya. Artinya responnya positif. Cuman sekarang kemarin-kemarin itu mungkin belum ada yang bangunin, jadi masih tertidur pulas. Nah sekarang ada pasek, siap-siap dibangunin setiap hari. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang ingin Bapak Ibu pelajari lebih lanjut tentang kegiatan hari ini? Saya minta kepada ibu tetangga. Berani. Ibu tetangga Bu. Iya, silakan Bu. Mari saya Bu. Kira 1000 tetangga. Ya, mohon maaf bisa diulangi. Apa yang ibu ingin pelajari lebih lanjut tentang pembelajaran hari ini? Apa yang ingin dipelajari lebih lanjut? Oke, apa yang dipelajari lebih lanjut dari kegiatan diskusi hari ini gitu ya? Iya. Yang harus kita
nanti ke depannya itu adalah salah satunya yang pertama adalah kita berdiskusi dengan baik dengan cara seperti ini, jadi kita lebih mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing untuk memajukan apa yang ingin menjadi tujuan kita bersama. Ya. Setelah itu yang ingin saya pelajari juga justru semakin banyak karena dari sini kita dapat mengetahui bahwa teman-teman sekalian memiliki pola pikir yang sangat positif dalam memajukan tujuan bersama. Terus apa lagi ya Pak? Apa lagi kira-kira? Ya, kita dapat maju bersama-sama, terutama dalam mengikuti jejak Pak Asep sendiri karena memang saya sudah mengikuti dari angkatan 5 Pak sebenarnya. Bahkan teman juga ada yang saya kerjakan soalnya tapi hokinya hoki dia. Dia yang lulus, saya tidak gitu. Saya angkatan 5 ikut, terus gak lulus, kemudian 6 gak bisa ya, 7 saya follow lagi, 9 saya ikut, masih belum beruntung gitu. Tapi alhamdulillah satu teman di Cikarang Utara lulus karena jawaban saya dan satu lagi yang di Cibitung lolos juga. Alhamdulillah 2 orang sudah saya loloskan, tapi saya pribadi belum lolos karena nggak tahu, nggak ngerti bagaimana caranya. Di tes awal saya semua yang mengerjakan gitu, justru saya copy paste jawaban saya dan mereka semua, tapi nggak tahu kenapa justru saya pribadi yang nggak beruntung gitu ya. Nah ya, jadi saya juga nggak ngerti dari hal apa sampai di mana kesalahan saya gitu. Padahal itu bersumber dari saya gitu. Ya, saya sih tetap optimis dalam arti coba deh gitu ya untuk mengasah kemampuan kita, dan buktinya Pak Asep sendiri yang awalnya nggak mau bisa mau gitu. Mudah-mudahan itu membawa dampak positif untuk kita semua secara pribadi masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari tangga. Lalu udah ikut tesnya ya Bu ya. Tapi sampai itu, sampai wawancara, tapi nggak lolos. Ya nanti itu waktu Ibu masih udah PNS apa masih belum? Pendidikan, baru dapat. 2 tahun yang lalu. Ya sekarang udah punya NIP, Ibu udah masuk kota. Mungkin kemarin belum masuk kota. Jadi memang setiap angkatan itu ada kuota ya untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Cuma itu internal dirjen BTK aja. Jadi hubungannya sama anggaran gitu. Jadi tidak mungkin semuanya kan diloloskan karena anggarannya kan setiap tahun beda-beda, setiap angkatan berbeda. Tapi jangan putus semangat itu ya, nanti angkatan berikutnya harus ikut. Yang terakhir, apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya dapat lebih menarik? Siapa yang mau menjawab? Ibu? Ya, silakan. Yang harus kita perbaiki itu misalnya termasuk kerjasama yang lebih baik ya, dan kita harus yang selain bekerja sama kita menciptakan kenyamanan bersama rekan gitu ya. Terus kita harus juga selalu mendukung satu sama lain ya. Kita untuk menciptakan keterbukaan ya. Jadi jangan menutup, tapi kita harus selalu keterbukaan. Pokoknya tadi kerjasama juga yang lebih baik ya, biar kita mengadakan diskusi juga agar lebih nyaman ya, untuk menciptakan tujuan yang lebih baik. Mungkin itu aja. Ibu luar biasa sekali. Ibu Wakasek bahkan menambahkan kalimat penutup. Secara umum dari jawaban teman rekan-rekan semua gitu ya. Jadi pada intinya balik lagi ke SDM Pak. Jadi
gimana kita mau memajukan sekolah gitu kan? Kalau SDM-nya kita itu begini-begini aja gitu. Bahkan gini Pak, pengalaman pribadi. Ketika kita sudah rasanya sudah idealis banget nih gitu kan, kita ingin memajukan sekolah kita bersama-sama gitu. Tapi tiba-tiba ngerasa John karena sebagai makhluk sosial kita perlu dihargai kan itu. Semacam kurang dihargai gitu. Walaupun gitu kan, yang pertama kita kan ikhlas, kita sudah ikhlas mengajar anak-anak gitu kan. Tapi kita balik lagi sebagai manusianya itu gitu, kita perlu dihargai gitu kan. Nah setelah itu kita merasa sudahlah gitu. Nah mungkin dengan pembelajaran seperti ini, giro saya ini sepertinya ada tumbuh lagi gitu. Bersemangat lagi bahkan saya kalau misalkan saya angkatan dinas aset mungkin saya juga ingin sekali gitu Pak CGP ini sangat ingin sekali gitu. Ketika tadi udah melihat proses Pak Asep seperti apa gitu kan, saya ingin sekali gitu. Cuma kendalanya ya saya tidak bisa. Dan yang bisa saya tarik dari hari ini di diskusi hari ini benar bahwa kebersamaan komunikasi yang terbuka antara mereka itu akan memajukan sekolah kita. Saya begitu. Ketika misalnya Pak Asep dengan idealismenya seperti itu, kita juga adrenalin kita itu terpacu Pak. Bahwa dia siapa lagi yang mungkin sekali ini kalau bukan kita. Gitu. Cuma sayangnya kita itu kan bukan siapa-siapa, ya kan? Maksudnya kepala sekolahnya nggak ada, gitu kan? Jadi kalau bisa kepala sekolahnya ada, mungkin ada apresiasi juga dari beliau, gitu. Oh iya, ternyata anak buah saya itu begini loh, kak idealismenya tinggi sekali loh, gitu seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terus buat Ibu. Ada yang menambahkan lagi? Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Intinya begini, intinya kita harus berkolaborasi Bu. Jadi kita jangan bergerak sendiri-sendiri. Ketika kita bergerak sendiri-sendiri, sambil jatuh sudah membangun usaha. Tapi kalau kita bergeraknya bersama-sama, kita sandung ada yang bangunin, sandung lagi, jatuh lagi ada yang bangunin. Nah itulah yang namanya di dalam pendidikan bergerak namanya kolaborasi dari kerjasama. Nah, ketika kita sudah bekerjasama, buatlah komunitas, namanya komunitas praktisi. Karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang berpendidikan, maka disebut praktisi pendidikan. Buatlah komunitas. Kalau sudah ada komunitasnya, Bapak Ibu sudah punya kekuatan. Nah, tinggal proyeknya apa, prakarsa perubahannya apa, programnya apa. Nah, itu ditindaklanjuti. Kalau tingkat sekolah, makanya dari BPKP Jawa Barat selalu mengatakan harus membuat kombel atau komunitas belajar. Itu adalah komunitas praktisi dalam lingkungan sekolah. Ketika kita ada sekolah ada masalah, bisa disediakan di situ kombel. Nah, kemudian di tingkat atas dari sekolah ada gugus, namanya KKG ya di sini. Nah, kelompok kerja dulu. Nah di situ lebih banyak lagi komunitasnya. Bapak Ibu bisa lebih saling menimbangi. Nah di gugus 9 ini sudah ada 2 penggerak, 2 guru penggerak dan 1 kepala sekolah penggerak ya Pak ya. Berarti tambah 1 Pak Asep dan 4. Ini merupakan aset. Nah aset ini harus difungsikan, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Mengimbaskan apa yang Pak Asep dan guru penggerak yang lain dapat dari PGP pada Bapak Ibu semua. Asep nanti saya minta bikin progres agar setiap bulan sekali bikin IHT, in-house training. Walaupun mungkin modelnya belum ada, buat aja IHT. Nah nanti iya satu sekolahannya ya pesertanya guru-guru yang dari sini. Kalau mau mengundang sekolah lain nggak masalah. In-house training nanti Asep bisa menyampaikan dari modul 1 sampai modul 3 nanti. Nanti yang sudah Pak Asep siapkan apa, misalkan satu modulnya tentang filosofi darajat itu dibahaskan aja. Membuat pembahasan. Iya, pembahasan.
ketika kita mengimbaskan materi ke orang lain, Asep juga kan mau nggak mau harus belajar kan, itu berpengaruh buat diri. Nah, ketika orang lain bermanfaat, Asep lebih bermanfaat bagi sendirinya, kan lebih bermanfaat lagi ketika berbagi. Nah, makanya siapin aja, setiap bulan ada IHT. Dan itu kalau nggak salah di atas di bos sudah diadakan untuk IHT ada anggarannya. Tinggal komunikasi dengan sekolah saja. Guru itu kan punya kemampuan profesional tadi kan, kompetensi itu, keluar dari kompetensinya itu. Jadi nggak usah ada kata-kata malu, tidak pede, nggak usah buang jauh-jauh. Jika itu diberi kesempatan bicara, maju aja. Kesempatan tidak bisa jatuh 2 kali, hanya sekali. Makanya ketika diberi kesempatan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Cukup ya, ya. Kalau sudah tidak semuanya saya